Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan di iklan-iklan napiter narapidana terorisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan di ikhwan-ikhwan napiter narapidana terorisme di Lapas Cikeas. Pertanyaannya adalah, apa penjelasan surat Az-Zumar ayat 3? Apakah surat ini merupakan dalil larangan pertama Rasul kepada kuburan-kuburan orang-orang soleh? Ya, jadi terkait surat Az-Zumar yang surat ketiga, di ayat ketiga tersebut dikatakan Allah alla lillahil ladzina khalith ya walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna illallahi dzulfa, ya, yang mana artinya adalah, ingatlah, hanya kepada kepunyaan Allah lah agama yang bersih itu, maksudnya dari kesyirikan, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi ayat ini sebetulnya berkaitan dengan orang-orang musyrik, ya, di Mekah yang menjadikan patung-patung tersebut sebagai wasilah, ya, untuk mendekatkan Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi ini perilaku yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini banyak dijelaskan oleh Allah dalam surat tafsir di Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi bukan larangan terkait ubadul kubur, walaupun kemudian ibadah kubur, ya, itu pernah sempat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang pada waktu penanaman akidah. Tapi kemudian itu dinasah, ya, dengan hadis itu sendiri yang mengatakan, yang dikeluarkan oleh hadis riwayat Muslim yang mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Ya, dulu aku pernah melarang ziarah kubur. Ya. Dan sekarang fazuruha, maka ziarilah gitu. Nah, artinya di sini kesimpulan hukumnya adalah ziarah kubur tidak wajib karena sempat dilarang, ya. Ada istilah kaidah al-amru ba'dan nahi, ya, yufidul ibahah, ya. Karena suruhan setelah larangan, ya, itu berarti adalah kebolehan. Dalam hal ini yang namanya ziarah kubur itu bukan wajib, ya, walaupun dengan sigat amar fadzuruha gitu, tetapi menjadi ibahah. Kenapa? Karena kaidah al-amru ba'dan nahi, ya, yufidul ibahah gitu, artinya dia boleh, ya, artinya kebolehan sekarang ziarah kubur, dan itu tidak ada kaitan dengan di surat Az-Zumar ayat 3. Makanya kemudian bahkan beberapa salaf itu justru dia melaksanakan, ya, ziarah kubur, bahkan bertabaruk kepadanya, ya. Di sini kita ziarah misalnya ke makam Rasulullah SAW, yang kemudian ini juga oleh gerakan-gerakan Najat ini sempat dilarang, ya. Sampai sekarang mungkin, ya, orang dulu ziarah kubur meminta doa di dekat kuburan Rasulullah SAW itu dilarang oleh Mutawa, ya, polisi Hizbah di Arab Saudi. Coba kita bacakan kitabnya yang berasal dari di sini, Al-Alal wal Ma'rifar Rijal, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, beliau mengatakan bahwa sa'altuhu 'anil rijal yamussu mimbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatabarraku bimassahi wa yuqallabuhu wa yaf'alu bil qabr misla dzalika aw nahwi, ya, hadza yuridu bidzalika taqarrubu ila Allah azza wa jal, ya, jalla wa azza faqala la ba'sa bidzalik. Ya, jadi di sini saya Abdullah bin Ahmad, yaitu anak daripada Ahmad bin Hanbal, bertanya kepada Imam Ahmad, ya, bertanya kepada Imam Ahmad tentang, ya, ar-rijal yamussu mimbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengasuh, mengusap daripada mimbarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan niat adalah yatabarruk, ya, dia dengan niat untuk bertabarruk, ya, mencari berkah dengan memegangnya, yumatsu wa yuqabbiluhu, dan juga menciumnya, wa yaf'alul qabr, lalu juga kemudian ia melakukannya dengan makam Rasulullah di atas. Ya, jadi makam Rasulullah itu
diusap ya, dia dengan niat ya tabarruk ya tabaruk maksudnya begitu. Kemudian wa yaf'alu bil qabr, dan juga dilakukan kepada kuburan tersebut misal dzalik au nahu hadza yuridu bidzalika taqarrubu ila Allah jalla wa azza ya. Dan ia lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa yang dikatakan faqala, maka berkatalah Ahmad bin Hanbal yang mengatakan la ba'sa bidzalika, tidak apa-apa yang itu, katanya gitu, tidak apa-apa. Jadi ini Ahmad bin Hanbal salaf sendiri bertabaruk kepada mimbarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan kuburnya Rasulullah SAW. Tetap dia berdoa kepada Allah, tetapi dengan berwasilah kepada siapa? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda ini dengan paham yang dipahami oleh gerakan Najd atau gerakan Wahabi, ya kan? Gitu. Kemudian ada ahli hadis yaitu At-Tabrani dan juga Abu Syekh, yaitu yang biasa disebut dengan Ibnu Hibban di dalam kitabnya ya, dan juga diriwayatkan oleh Syiar Alam An-Nubala Imam Az-Zahabi, lalu juga Tazkirah Hufat ya, dan juga Ibnu Al-Jauzi dalam Wafa bil Ahwalil Mustafa ya. Di situ dikatakan bahwasanya qala Ibnul Muqri kuntu anna Tabrani wa Abu Syekh ya bil Madinah. Jadi berkata Al-Muqri, Ibnu Muqri ya, aku bersama Tabrani ya, ini seorang ahli hadis, dan juga Abu Syekh yaitu Ibnu Hibban bil Madinah, ketika itu kami berada di Madinah. Fadaqqa bina'il waqtu fawassalna bidzalikal yaum fala makana waqtul isya hadartul qubur ya. Jadi ceritanya mereka ini mengalami keadaan yang sempit ya, mereka kelaparan hingga kami tidak makan sehari semalam ya. Setelah itu waktu isya tiba dan saya mendatangi daripada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, hadartul qabr ya, wa qultu ya Rasulullah, lalu dia mengatakan ya Rasulullah ju'an ya, saya ini lapar. Jadi ini hadis Ibnu Hibban ya, atau disebut dengan Ibnu Hayyan dan juga At-Tabrani, itu curhat kepada Rasulullah di makamnya Rasulullah. Sesungguhnya saya ini lapar ya, fi waktul isya ya, di waktu isya ini. Faqala li Tabrani ya, maka berkatalah kepadaku Tabrani ya, ijlis, duduklah ya. Fa imma ayakunna rizqa ya, awil mautu faquftu ana aw Abu Syekh fa hadaral babu alwi ya. Kemudian oleh Imam Tabrani disuruh duduk, maka duduklah. Maka mudah-mudahan ya, kalau kita mendapatkan rizki hari ini ya berarti kita dapat rizki ya, kalau enggak ya kita matilah di sini gitu. Tapi kemudian ya, tiba-tiba ada yang namanya seorang fahadarul bab ya, maka diketuklah dibukalah pintu ya. Ada seorang Alawiyun. Alawiyunnya adalah merupakan fatahfahna lahu fa idza mahul gula. Jadi seorang Alawiyun ini adalah seorang keturunan ya Ahlul Bait daripada keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian dia membuka pintu ya, fi idza ma'ahu gulaman, dan dia bersama dua anak pelayannya ya, gulaman ya, bikafataini fihi masyai'un katsirun faqala ashwaitum ila nabi sallallahu alaihi wasallam ra'aituhu fi naumi fa amarani bihamli syai'in ilaikum ya. Jadi apakah kalian mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata seorang Alawi ini. Karena seorang Alawi ini tiba-tiba dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyuruhku membawa makanan untuk kalian. Wah, ini luar biasa ya. Tabrani dan Ibnu Hibban, seorang ahli hadis yang sedang kelaparan, lalu dia curhat kepada Rasulullah di makamnya Rasulullah. Ini para salaf ini ya gitu. Lalu makam Imam Abu Hanifah ini diceritakan an Ali ibnu Maimun qala sami'tu Syafi'i yaqulu inni atabaraka bi Abi Hanifah wa aji'u ila qabri fi kulli yawmin yakni zairan fa idza uridat li hajatun salaitu raq'ataini ya, raji'tu ila qabrihi sa'altullahu ta'ala al hajata indahu faman na'budu ya ta'budu anni hatta tuqda ya. Jadi
Ali bin Maimun menceritakan bahwa ia berkata, saya mendengar Syafi'i berkata bahwa saya mencari berkah, ya, bertabaruk dengan mendatangi makam Imam Abu Hanifah, karena salah satu murid yaitu Muhammad bin Hasan itu merupakan gurunya daripada Imam Syafi'i, ya. Lalu kemudian Imam Syafi'i, ya, mendatangi makam daripada Imam Abu Hanifah setiap hari. Jika saya memiliki hajat, maka saya sholat 2 rakaat dan saya mendatanginya makam Abu Hanifah. Ya, tidak lama kemudian hajat saya pun dikabulkan. Ya, itu dikatakan oleh Al-Hafidz Khatib Al-Baghdadi dalam Tahrik Al-Baghdad. Ya, dan juga oleh Ibnu Abi Wafa dalam Tabaqat Hanafiyah. Ya, ini beberapa sekelumit, ya, bagaimana para salaf pada saat itu, ya, seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, ahli hadis seperti At-Tabrani dan Ibnu Hayyan, ya, dia juga melakukan tabaruk kepada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan walaupun ini saya justru mengkhawatirkan cara-cara berdalil seperti ini, ya, biasa dilakukan oleh kaum Hawrah atau kaum Khawarij, yang mana sering nggak nyambung, ya, di dalam menyimpulkan sebuah hukum, yang mana salah satu al-asul Khawarij, ya, fil qaul, ya, di dalam perkataan itu adalah annahum yukafiruna bidzanbin wa ya'taqidu dzanban ma laisa bidzanbin. Ya, mereka meyakini sebuah dosa yang sebetulnya bukan dosa, ya. Dosa apa? Ya, syirik, ya, dituduh syirik dan sebagainya. Ya, padahal ini bukan kesyirikan. Ini hanya sebuah tabaruk, dan ini merupakan perdebatan. Apakah tabaruk kepada Nabi Muhammad SAW yang telah wafat dibolehkan, ataukah bertawasul kepada orang-orang soleh itu juga dibolehkan? Ini adalah khilaf-khilaf yang sifatnya mu'tabar, ya, dari kalangan dulu juga. Tapi yang paling roji, yang paling mendekati yang sahih itu adalah membolehkannya, gitu. Bukan wilayah-wilayah yang dan kemudian berbeda dengan kemudian, ya, meminta-minta kepada kuburan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak boleh. Yang kedua adalah cara-cara berdalil tadi adalah mengingatkan kita apa yang dikatakan di dalam Fathul Bari Ibnu Hajar Asqalani yang mengatakan haitsu intalaqa ila ayatin nazalal fil kafirin wa ja'aluha fil muslimin. Di mana ayat-ayat yang seharusnya kitabnya buat orang-orang kafir lalu di copy paste untuk menghukumi daripada kaum muslimin. Ini juga cara-cara berdalil yang tidak betul. Ya, ini cerita tentang bagaimana orang-orang perilaku orang Quraisy yang menjadikan patung-patung dan berhala-hala ini untuk sarana mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dikopi paste dengan kebiasaan, ya, atau apa yang dilakukan oleh para salafus saleh terkait, ya, berdoa kepada atau mengambil tabaruk kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kalaupun masalah khilaf yang biasa di kalangan kaum muslimin, dan tidak boleh kemudian kita mengadakan hisbah, ya, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap persoalan-persoalan yang masih diperselisihkan. Maka menurut para ulama tidak ada hisbah dalam masalah-masalah yang diperselisihkan kalau itu sebuah kemungkaran. Kalau kemungkaran yang tidak disepakati berarti itu bukan kemungkaran. Ya, pengungkaran ini adalah hal yang harus disepakati. Karena salah satu jaminan daripada Rasulullah SAW adalah inna ummati lan tajtatimu ala dolalatin. Sesungguhnya umat ini, ya, kata Rasulullah, sesungguhnya umat ini itu tidak sekali-kali tidak akan pernah bersepakat di dalam satu kesesatan. Ya, ketika terjadi faida item ikhtilafan, kalau kalian melihat peristiwa-peristiwa di kalangan kaum muslimin, maka fa'alaikum bisu'atul a'dzam, maka pegang yang mayoritas. Dan hari ini mayoritas kaum muslimin, ya, Ahlussunnah wal Jamaah, ya, tidak menganggap bahwa ziarah kubur, ya, kemudian bertawasul, bertabaruk kepada orang-orang soleh dan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kesyirikan, bukan. Ya, jangan sampai seperti orang-orang Najd, kelompok-kelompok ISIS yang kemudian, ya, membantai satu jamaah masjid yang ada di Mesir, yaitu Masjid Raudhah, hanya karena mereka disebut sebagai ubadul kubur. Dan kata-kata ubadul kubur ini sangat familiar di dalam kitab-kitab semacam Ad-Durar As-Tsaniyah fi Ajwibatin Najdiyah, bahwa tabaruk, tawasul dan istighosah, ya, kepada orang yang sudah mati, orang-orang soleh, itu dianggap sebagai ubadul kubur, melakukan kesyirikan, dan akhirnya mereka dihalalkan darahnya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita
dari perilaku gampang mudah mengkafirkan, gampang menyalah-nyalahkan, membitah-bitahkan, padahal para salaf sendiri masih melakukannya. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit itu, Dok? Hah? Cukup lah. Jelas nggak?